Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya melanjutkan sambutan, kata-kata sambutan dari pemerintah desa, pada kesempatan ini pemerintah desa Sidomulyo memberikan yaitu operasional untuk forum formasi. Maka bendahara mohon menyerahkan pada pengurus dulu, baru nanti saya memberikan sambutan dulu. Monggo bendahara menyerahkan dulu kepada pengurus, baru saya memberikan sambutan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati segenap pengurus takmir masjid di Gitu-Gitu Bapak Yaya Tulis ataupun Bapak Haji Soleh. Yang saya hormati segenap pengurus formasi, pengurus TPI dan TPA se-Desa Sidomulyo dan rekan-rekan peranat yang berkenan hadir yang saya hormati. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat dan tiada halangan jadwal apapun. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswah hasanah bagi kita semua, dan semoga kita semuanya di akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Mas, Mbak pengurus TPK, TPG se-Desa Sidomulyo saya hormati. Yang pertama, saya dari pemerintah desa mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa memperhatikan secara maksimal, baru sebatas menyisihkan anggaran untuk kegiatan TPA dan TPG. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di tahun 2024 kami baru bisa menyisihkan anggaran 90 juta. Rinciannya adalah 2.750 untuk pembelian alat-alat, kemudian 6.250 itu untuk operasional, dan kebetulan pada sore hari ini baru kita berikan sebagian separuh dari operasional, yaitu 3.150.000, sekalipun SPJ-nya baru dibuat dalam artian pencairan anggaran belum, tapi dari mana saya nggak tahu, tapi bendahara pada hari ini sudah bisa menyampaikan kepada mas-mas dan bapak sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan kami. Pada prinsipnya seperti himne guru itu sebenarnya kurang tepat. Himne guru yang tepat adalah untuk kalian semua, karena kalian semua adalah tenaga pendidik pengajar yang betul-betul tanpa tanda jasa. Jenengan tidak pernah mengharapkan honor, penjenengan murni perjuangan, sehingga yang berhak mendapatkan predikat pahlawan tanpa tanda jasa adalah penjenengan semuanya. Gitu. Sekali lagi, dengan kontribusi penjenengan, dengan waktu yang telah penjenengan luangkan untuk anak-anak desa Sidomulyo, saya tidak ada kata lain kecuali mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairul jazaa. Semoga menjadi amal kebaikan mas-mas dan bapak sekalian. Pada prinsipnya
pendidikan dasar terutama pendidikan agama di tingkat dasar adalah fondasi awal untuk masa depan anak-anak kita, sehingga sangat perlu peran-peran seperti penjenengan semuanya. Mungkin masih banyak yang lain yang belum berperan secara maksimal. Kami berharapkan penjenengan yang telah memberikan peran secara maksimal ini dilanjutkan atau mungkin ditingkatkan, atau mungkin penjenengan bisa mengajak teman-teman yang lain. Sekali lagi, pendidikan dasar agama di tingkat dasar itu sangat penting menentukan masa depan anak-anak kita. Terutama kalau boleh saya bisa memberikan sedikit masukan untuk penjenengan semuanya. Yang lebih penting ditanamkan kepada anak-anak kita adalah masalah akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak. Akidah dalam artian pokok-pokok agama, pokok-pokok fondasi agama itu memang sangat penting, harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua kaitannya dengan akhlak. Mereka berilmu tapi tidak berakhlak, niki ya padha ngapusi. Mereka berilmu juga harus berakhlak. Berakhlak dalam artian jaga tata krama, adat kejawen, saling menghormati antara satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Itu adalah masuk di golongan akhlak. Sekali lagi mohon nanti sekali lagi ditambahkan di pendidikan TPQ penjenengan itu lebih dititik beratkan di pendidikan akidah akhlaknya. Kalau membaca saya kira gampang, tapi dikala akidahnya lemah ataupun akhlaknya lemah, mereka pun juga menjadi anak yang pintar tapi tidak berbudi pekerti. Niki ya padha wae ngapusi kan, dan itu malah justru sangat berbahaya untuk kita semuanya. Maka pentingnya pendidikan akidah akhlak tersebut. Kemudian perlu, kalau mungkin diperkenankan saya juga memberikan masukan. Tenaga pendidik kita semuanya mungkin banyak yang belum menguasai materi. Ini perlu adanya diklat, pendidikan dan latihan untuk pembantu guru TPA di Desa Sidomulyo khususnya. Yang mendeklat siapa? Sidomulyo punya potensi yang sangat cukup. Di sini ada Mas Eksan Barok Jebolan Pondok, ada Mas Parmo ini yang dosen IAIN, ada yang lulusan mahasiswa dari IAIN dan lain sebagainya. Itu kita maksimalkan untuk memberikan pendidikan dan latihan terhadap pembantu guru TPA kita. Karena pada prinsipnya dikala kita tidak menguasai materi dan kita mau menyampaikan kepada orang lain, ini juga bisa berakibat fatal. Yo yen sing diparingke iki bener, nak sing diparingke ora bener, lah mengke dadine napa? Generasi kita ke bawah itu nanti lebih mengerikan. Karena guru niwe ora proses. Niki lak repot. Lah guru itu harus menguasai materi pendidikan kaitannya dengan keagamaan. Lah guru bisa menguasai materi dikala ada diklat dari tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita juga. Mungkin bisa dilaksanakan secara bulanan atau mungkin per 3 bulan selama berapa hari dan lain sebagainya. Ini perlu. Jadi kita maksimalkan potensi kita yang ada. Di sini banyak rekan-rekan kita yang lulusan pondok, yang lulusan IAIN dan lain sebagainya, untuk mau memberikan pendidikan dan latihan kepada adik-adik yang membantu kita mengasuh di TPA, sehingga mereka menjadi tenaga pendidik itu juga betul-betul menguasai materi pendidikan yang diberikan kepada anak. Jadi kan eman-eman nggih, nak gurune iki ora mudeng kok mulang ngono lak ya repot iki. Nggih to. Sedangkan kita punya potensi yang cukup kok. Monggo diagendakan
Kalaupun nanti ada informasi pemberitaan ke desa, insya Allah kalau tidak dianggarkan oleh pemerintah desa karena belum masuk di APBDes, insya Allah nanti saya juga akan masuk di dalamnya untuk membantu pelaksanaan pendidikan dan latihan tersebut. Kita nggak perlu kemana-mana kok, gitu. Kita punya potensi. Monggo kita tingkatkan SDM, tenaga pendidik kita, biar generasi kita ke depan itu lebih baik daripada generasi yang sekarang. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan, sedikit masukan untuk rekan-rekan pengasuh TPA dan TPQ se-Desa Sidomulyo. Saya kira hanya itu yang perlu kita sampaikan. Harapan saya kemudian adik-adik, mas-mas, pengasuh TPK dan TPQ se-Desa Sidomulyo bisa lebih kompak dan bisa lebih semangat lagi untuk membangun anak-anak, membangun pribadi anak-anak kita di Desa Sidomulyo. Karena yang namanya pembangunan itu ini komplit. Pembangunan juga cukup fisik, pendidikan, terutama keagamaan itu juga sangat penting kita tanamkan, dan hanya melalui penjelasan semuanya kita bisa merealisasikan itu. Karena wadahnya ada di penjenengan, yang punya kepedulian pun juga hanya penjenengan semuanya, maka beban yang sangat tidak ringan ini betul-betul kita bebankan kepada penjenengan. Sekali lagi, insya Allah kami dari pemerintah desa ataupun saya secara pribadi akan selalu bersama penjenengan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.